Nama Cimehong mendadak viral setelah produknya mendapat berbagai review dari food vlogger. Namun, tidak semua review bersifat positif. Beberapa reviewer mengkritik harga dan kualitas produk, sementara Cimehong merasa bahwa mereka tidak adil dalam menilai usahanya. Dalam video klarifikasinya, ia mengungkapkan berbagai fakta dan pendapatnya mengenai kontroversi yang terjadi. Dalam videonya, Cimehong menyatakan kekesalannya terhadap orang-orang yang langsung membuat video review tanpa memberikan feedback terlebih dulu. Menurutnya, jika ada yang merasa produk tersebut tidak sesuai, seharusnya mereka memberitahukan lebih dulu sebelum menyebarkan opini ke publik. Cimehong menyatakan bersedia meminta maaf jika memang ada bukti nyata bahwa produknya memiliki kekurangan yang signifikan. Namun, ia menekankan bahwa permintaan maafnya tidak akan datang hanya karena tekanan dari opini publik. Sebagai pemilik bisnis, Cimehong mengaku membaca semua komentar dari netizen yang budiman. Namun, ia memilih untuk memblokir komentar yang terlalu negatif atau menjatuhkan daripada membiarkannya berkembang. Menurut Cimehong, beberapa reviewer sengaja membeli produknya hanya untuk membuat konten negatif yang menarik perhatian. Hal ini dianggapnya sebagai strategi yang tidak adil karena mereka tidak meminta izin sebelumnya. Salah satu kritik yang paling banyak muncul adalah mengenai harga produknya yang dianggap terlalu mahal. Namun, Cimehong membela diri dengan mengatakan bahwa harga tersebut sebanding dengan kualitas bahan baku yang digunakan. Beberapa orang mempertanyakan bahan-bahan yang digunakan dalam produknya, terutama terkait penggunaan Wisman. Cimehong menanggapi kritik ini dengan santai dan merasa tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena ia yakin dengan kualitas produknya. Salah satu food vlogger diketahui telah memesan produk 2 kali, namun baru mengeluhkan adanya benda asing setelah videonya viral. Cimehong mempertanyakan kenapa mereka tidak langsung komplain saat pertama kali membeli. Meski banyak mendapat kritik, Cimehong mengaku bahwa justru setelah viral, penjualan produknya meningkat drastis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua viralitas berdampak buruk bagi bisnis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Konten kreator besar versus Cimehong, siapa yang pansos? Kalau menurut aku ya, kalau setuju silahkan, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Nggak peduli seberapa besar akun elu nih, masalahnya siapa yang lagi viral, Cimehong atau konten kreator nih yang lagi viral. Di sini kita tahu yang lagi viral adalah Cimehong. Sampai banyak yang jualannya ngikutin gaya Cimehong, ngelempar-lempar barang. Itu videonya kan lihat deh, viewsnya pada naik. Kenapa konten kreator pada berlomba-lomba mereview Bika Ambonnya Cimehong, mereview lapis legitnya Cimehong? Ya karena mereka tahu videonya pasti viewsnya tuh banyak. Lagian kompilasi dari video-video Cimehong ini bisa lu jadiin satu untuk menjadi alarm lu pagi-pagi, lu pasti bangun. Gue nonton sih lucu-lucu aja Cimehong marah-marah. Cuplikan live dari Cimehong yang mana doi ini tidak terima dengan adanya review dari Kak Shell ya, atau Shelly C, yang mana dia ini nge-review makanan dari Cimehong ya, Pig Baking House. Nah, pada saat video itu, kalau misalnya buat yang kita tahu, jadi di video reviewnya itu, Kak Shell itu nemuin ada satu kayak serangga gitu di kuenya ya, di lapis legitnya itu. Jadi ketemu ada semacam serangga di lapis legitnya. Setelah video tersebut viral, akhirnya sampai nih ke telinga Cimehong yang kemudian membuat klarifikasi, tapi klarifikasinya bukan dalam video, tapi melalui live ya, yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Kak Shell ini adalah bentuk tidak sukaan dan ada kesengajaan ya, yang mana beliau ini tidak percaya kalau memang di makanan yang diproduksi dari tempatnya itu ada serangga yang terlihat di video tersebut. Nah, banyak netizen yang pro dan kontra, banyak yang menganggap bahwa ya sudahlah, itu memang wajar kalau ada binatang seperti itu, apa salahnya sih minta maaf gitu. Akhirnya akibat tanggapan atau respon dari Cimehong tersebut, Kak Shell ini membuat klarifikasi yang mana Kak Shell ini mengupload video no cut. Jadi video memang dari awal loh gitu ya, yang mana dari awal dibuka, dipotong sampai akhirnya ketemu si serangga itu. Nah, kalau menurut gua ya, tapi sebelumnya maaf nih Ci, kalau misalnya dibilang ada unsur kesengajaan, buktinya dia makan kok. Jadi setelah ketemu itu dipinggirin dan Kak Shell ini tetap makan dan dia bilang enak gitu. Jadi kalau menurut gua gak ada unsur kesengajaan. Nah, kalau menurut gua ya sudah, apa salahnya sih minta maaf. Mungkin lebih bagus kalau setelah Cimehong ini tahu kalau ternyata video itu ada kejadian seperti itu, apa salahnya sih langsung menghubungi customer ya, yang mana Kak Shell ini kan otomatis customer ya. Jadi hubungi customer, melakukan permohonan maaf, mungkin mengirim makanan kembali sebagai bentuk permohonan maaf, sebagai bentuk ganti rugi. Mungkin itu akan lebih baik dan tidak menutup kemungkinan kalau Kak Shell akan take down video tersebut kalau memang responnya seperti itu. So, gimana guys menurut kalian?
Guys, kalian pasti tahu dong yang lagi viral saat ini di Indonesia Raya mengenai Bika Ambon Cimehong yang lagi viral saat ini, yang dimana di-review sama para influencer dan menemukan something di Bika Ambonnya, termasuk kecoa, terus ada yang menemukan juga semut, serangga gitu kan, ada yang menemukan kutu dan lain sebagainya gitu lah. Nah dari permasalahannya guys, gue ngelihat ada yang pro dan kontra, ada yang fair, ada yang juga yang enggak nge-reviewnya ya. Nah kalau misalkan ya, kenapa baru viral sekarang? Sementara itu usaha gitu udah lama banget ya. Dan itu juga kelasnya dia itu jualan bukan yang orang-orang biasa di daerah itu, daerah peak loh. Daerah bisa dibilang daerah-daerah orang-orang berada gitu loh. Ya masa iya baru sekarang di-review sama influencer tiba-tiba ada something harus ya. Kalau misalkan itu makan di Ambonnya itu tidak bersih dan segala macam, harusnya dari dulu udah tutup kali itu usahanya. Tapi jujur guys, gue sendiri ya, gue atau yang lainnya, kalau misalkan makanan itu atau apapun di review sama influencer, ya gue nggak 100% percaya gitu. Ya kenapa? Karena kadang-kadang yang nggak enak aja dibilang enak. Ya gimana mereka caranya untuk menarik simpati para penonton gitu sih. Jadi gue nggak bilang mereka itu tuh nge-setting atau gimana ya, tapi kalau gue sendiri nggak percaya dengan 100% dengan mereka yang nge-review makanan gitu. Jujur gue juga kasihan sama Cimehongnya, karena kenapa? Ya usaha yang dibangun dari nol dan sudah bertahan beberapa tahun, tiba-tiba di-review sama orang dan hancur gitu aja nantinya. Gue cuma gitu aja sih, karena membangun usaha itu gue yakin itu gak gampang gitu loh. Nah menurut gue kalau misalkan memang ada something dari makanannya atau Bika Ambonnya, kenapa nggak secara personal aja? Kenapa nggak secara personal aja disampaikan ke beliau? Mungkin itu yang kenapa sampai saat ini itu benar-benar nggak diterima sama Cimehong ya, karena disampaikan ke publik. Kalau misalkan udah nyampe di publik itu pasti spekulasi orang itu beda-beda gitu loh. Ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang pro, ada yang kontra gitu loh. Ya jadi kalau misalkan harusnya ada niat baik untuk menegur, harusnya secara personal aja, jangan sampai ke publik gitu loh, maksud gua guys. Mungkin itu ya satu hal yang tidak diterima oleh Cimehong. Ci, mohon maaf ya Ci, Kope mau pansos dulu di sini nih ya. Ci, untuk kasus yang Selice yang ada binatangnya dalam makan itu, Cici harusnya nggak perlulah bawa-bawa pribadi sampai ngatain ada penyakit tertentu seperti itu ya Ci. Soalnya itu menurut saya udah kurang bijak lagi, lebih kurang bijak lagi Ci, serius Ci. Karena mohon maaf nih, Cici juga tadi udah ngomong anaknya ada penyakit itu ya. Nah, kalau menurut Google, Kope bukan ahli praktisi kesehatan ya, atau dokter bukan ya. Cuma menurut Google nih ya, seperti ini Ci. Ya, jadi penyakit bipolar itu menurun. Ya, jadi nggak perlulah sebenarnya bahas-bahas sana sih ya. Sangat gak bijak sekali untuk bahas-bahas pribadi orang seperti itu. Ini Kofe mau bahas juga sekedar mau informasi aja Cici, biar lebih bijak lagi lah kita. Kita sebagai sesama pedagang harus lebih bijak-bijak lah dalam menangani customer seperti itu. Jadi jangan sampai menyerang pribadi juga seperti itu. Apalagi Selice kemarin baik banget kan Ci. Dia makanannya itu ada binatangnya aja cuma dipinggirin terus dimakan lagi, dan dipuji juga loh Ci. Terus serang aja, tuh udah baik banget loh Ci. Jadi nggak perlu serang sampai segitunya sih, kasihan juga lah ya. Oke Ci, ya tolong ya sama pedagang nih, kita saling support aja, saling mengingatkan. Oke, thank you ya Ci. Yang kayak gini kan bisa ya konfirmasi langsung ke Cimehongnya langsung. Ini gue setuju banget ya sama statementnya Cimehong, kalau apa-apa tuh jangan langsung diviralin. Karena apa? Kalian tuh nggak tahu guys betapa susahnya orang ngebangun usaha itu seperti apa, susahnya gimana, tantangannya gimana, dan kalian tiba-tiba ecek-ecek beli langsung di review tanpa konfirmasi ke Cimehongnya langsung, tiba-tiba kalian upload deh ke sosial media, viral, dan dampaknya apa? Dampaknya tuh besar banget guys, bisa kemungkinan
menutup usaha orang loh. Nih kalian lihat, Cimehong itu udah bangun dari setengah 4 pagi buat ngurusin semuanya, usahanya, segala macem. Itu bukan hal yang mudah guys, untuk seorang pembuka usaha yang harus dari dini hari udah bangun buat mempersiapkan semuanya. Tapi gara-gara kamu mengupload sesuatu yang hal-hal yang negatif, itu memberikan dampak yang sangat besar. Coba bayangin kalau Cimehong ini bener-bener tutup total, berapa puluh karyawannya yang akan menjadi pengangguran. Udah tahu di Indonesia itu pengangguran banyak dan mencari pekerjaan itu susah guys. Jangan langsung di-upload, main upload di sosial media. Tahu sendiri kan sosial media itu impact-nya sebesar apa. Ya kalaupun emang udah di-upload ke sosial media, Cimehong yang enggak menerima sebuah kritikan, ya udah biarin aja. Mungkin kalau kata gue pribadi, kalau kita ngasih tahu ke Cimehongnya dengan baik-baik, pasti Cimehong juga paham ya sih. Mungkin akan bisa menerima kritikan kita sebagai konsumen yang mungkin pada saat itu emang lagi apes aja ya. Mungkin di luar pengetahuan mereka juga gitu, luas pengetahuan pegawainya, entah kenapa itu ada lalat, ada sesuatu yang nampak gitu. Tapi intinya guys, kita semua harus bijak ya, jangan apa-apa itu selalu diviralin. Coba deh kalau kita mau mengkritik sesuatu by personal chat aja.